hindari maki-maki, terutama di bulan Ramadan. Kita umat Islam mesti berhati-hati dalam bertutur kata. Ini pedoman umum, ya. Pedoman umum bahwa kita umat Islam harus berhati-hati di dalam bertutur kata. Kita hanya bertutur kata yang baik saja. Kalau tidak bisa bertutur kata yang baik, lebih baik diam. Nah, kita menjaga diri agar kita tidak terpengaruh oleh situasi makin maraknya maki-makian di masyarakat kita, terutama di kalangan para politisi. Banyak orang sekarang ini memperoleh gaji besar atau bahkan memperoleh jabatan politik yang tinggi hanya karena kepandaiannya memaki-maki lawan politik. Kita tidak boleh terpengaruh oleh situasi yang semacam itu. Kita orang Islam harus mempunyai kepribadian yang kokoh. Kita punya pedoman yang baku. Kita harus bertutur kata yang baik. Kalau ada orang maki-maki, kita jangan terpancing-pancing untuk ikut-ikutan memaki-maki. Ya. Karena maki-maki itu termasuk ucapan dosa yang bisa membatalkan pahala puasa di bulan Ramadan. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan tidak bisa meninggalkan kata-kata dusta, kata-kata bohong, kata-kata yang menyebabkan dosa, dan tidak bisa meninggalkan perilaku dosa, maka Allah tidak membutuhkan dia berpuasa sehingga dia meninggalkan makanan dan minumannya. Jadi orang yang bertutur kata buruk, apakah dengan berbohong atau dengan maki-maki, maka orang itu puasanya tidak akan mendapatkan pahala. Sayang, ya, sayang kita berlapar-lapar, berdahaga, tapi tidak ada pahala. Nah, pada umumnya maki-maki itu menyebabkan dosa mulai dari dosa kecil sampai dengan dosa yang besar. Jadi seberapa besar sih dosa maki-maki? Tergantung isi maki-makian itu. Di antara ucapan maki-makian bahkan bisa menyebabkan kekafiran. Kapan maki-makian bisa menyebabkan kekafiran? Kalau yang objek yang dimaki itu Allah dan Rasulnya, maka otomatis orang itu menjadi kafir. Ya, jadi kalau dilihat dari objeknya, objek yang dimaki-maki itu siapa? Kalau yang dimaki-maki itu Allah atau nabinya, Nabi Muhammad SAW misalnya, maka orang itu otomatis menjadi kafir dan ancamannya siksaan di neraka. Allah berfirman, "Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa 'adda lahum 'adzaban muhina." Orang-orang yang menyakiti dalam kata yu'dzuna itu biasanya menyakiti dengan kata-kata. Orang-orang yang menyakiti dengan kata-kata kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan melaknati mereka baik di dunia maupun di akhirat. Dan Allah sudah menyediakan untuk mereka siksaan yang menghinakan. Maka hati-hati, terutama kalau kita berbicara tentang ketuhanan atau tentang agama, hati-hati jangan sampai kita itu mencemooh atau memaki-maki Allah dan Rasulnya. Kadang-kadang kita memaki-makinya tidak sengaja, ya. Tidak sengajanya misalnya memaki-maki makhluknya Allah. Makhluknya Allah misalnya anjing. Nah, anjing itu ciptaan Allah. Kalau maki-maki anjing sama dengan maki-maki kepada penciptanya. Nah, tapi yang kita bahas nanti tentang maki-maki binatang ada lagi. Tapi yang penting adalah kalau secara langsung maki-maki Allah atau Rasulnya, maka otomatis orang itu menjadi kafir. Nah, kadang-kadang seorang Muslim itu tidak menyadari bahwa dia telah memaki-maki Allah, yaitu ketika dia memaki-maki Tuhan yang disembah oleh orang non-Muslim. Jadi misalnya ada orang beragama lain menyembah sesuatu yang bukan Allah,
Apakah itu menyembah angin, menyembah api, menyembah manusia. Kemudian ada orang Muslim maki-maki yang mereka pertuhankan. Itu bisa berakibat memaki-maki Allah. Karena apa? Begitu seorang Muslim maki-maki Tuhan yang disembah oleh orang lain, maka orang lain itu akan membalas maki-makinya dengan maki-maki Tuhannya orang Muslim, yaitu maki-maki Allah. Jadi itu seperti memancing orang lain supaya memaki-maki Allah. Kenapa dia maki-maki Allah? Ya karena dipancing. Maka yang mancing itu telah berbuat salah. Ya, memang orangnya itu memaki-maki Allah itu salah, tetapi kan sebabnya apa? Ya, seperti kalau di bidang politik kadang-kadang penguasanya itu melakukan pelanggaran, kemudian masyarakatnya itu misalnya demonstrasi itu dalam rangka memberi peringatan, tapi kadang-kadang keluar kata-kata dari anak-anak yang anak muda begitu, terus dihukum, padahal dia itu hanya reaksi dari perilaku penguasa. Seperti ini, orang Muslim maki-maki Tuhan orang lain, kemudian orang lain itu maki-maki sebagai reaksi. Nah, itu dia memaki-maki Allah itu kan disebabkan oleh orang Muslim. Maka kita jangan melakukan sebab itu. Allah sendiri melarang kita. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Kamu jangan memaki-maki orang yang menyembah selain Allah. Atau kamu jangan maki-maki Tuhan yang disembah selain Allah. Akibatnya fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Akibatnya mereka akan maki-maki Allah dengan nada memusuhi. Padahal mereka tidak tahu bahwa Allah itu adalah Tuhan yang sebenarnya. Jadi hanya karena kebodohan mereka, lalu mereka maki-maki karena dipancing atau diprovokasi. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Demikian itu setiap umat, setiap masyarakat itu merasa baik apa yang mereka lakukan. Jadi meskipun mereka itu menyembah Tuhan yang sebenarnya bukan Tuhan, tapi mereka merasa apa yang mereka lakukan itu benar dan baik. Merasa benar dan baik apa yang mereka lakukan itu memang karakternya manusia. Kalau meyakini sesuatu meskipun sesuatu itu salah, maka orang itu menganggap yang salah itu baik gitu. Karena ketidaktahuan. Oleh karena itu pendidikan mengenai Tuhan yang benar, Tuhan yang mana yang benar itu harus kita tanamkan mulai dari kecil supaya anak-anak kita itu meyakini bahwa Tuhan yang sebenarnya adalah Allah. Kita juga dilarang maki-maki sahabat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mempunyai sahabat. Sahabat itu karakternya macam-macam. Dan para sahabat itu ada yang pandai, ada yang tidak pandai. Ada yang kehidupannya serius, ada yang suka bercanda. Dulu pernah suatu saat saya singgung, ada seorang sahabat yang memang sukanya bercanda, bahkan Nabi Muhammad pun menjadi objek candaan. Nabi Muhammad pun jadi objek candaan, tapi Rasulullah tidak marah. Rasulullah malah tertawa-tertawa saja atau senyum-senyum saja. Karena memang karakternya dia begitu. Padahal orang itu bercandanya itu sampai ngeprank Nabi Muhammad, tapi bukan dalam rangka menghinakan Nabi, karena memang dia tuh suka ngeprank. Buktinya Rasulullah tidak menganggap orang itu melanggar. Ini suatu saat ini karena saya sudah menyebut ngeprank, itu seorang namanya Nuaiman, dia itu memang suka bercanda. Dia jalan-jalan di pasar melihat ada orang menjual makanan yang menurut dia enak sekali. Dia melihat, wah ini enak sekali. Jangan sampai Rasulullah keduluan orang lain merasakan masakan ini. Terus dia minta izin kepada yang jual, aku bawa ya. Diizinkan dibawa. Terus dibawa kepada Nabi Muhammad SAW. Terus
ditaruh di depannya, ini untuk aku ya si Nuaiman. Iya. Kemudian Rasulullah seperti biasa karena ada para sahabatnya diajak makan mereka bersama. Setelah habis, orang yang jual datang, Rasulullah, mana uangnya untuk harga makanan itu? Loh, aku kira aku diberi oleh Nuaiman. Oh, dia belum bayar. Jadi memang dia memberi makanan kepada Rasulullah, tapi bukan pemberian, tapi supaya mencicipi makanan itu, tapi Rasulullah dibayar oleh Rasulullah, ya, dibayar. Dan bahkan ada sahabat yang ingin memaki-maki dia, Rasulullah mengatakan, jangan. Dia meskipun seperti itu, dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, jadi ngeprank Nabi Muhammad bukan karena menghina, tapi karena cintanya kepada Rasulullah. Tapi memang karakter dia memang suka bercanda, maka yang ekspresinya dia itu seperti itu. Ya. Nah, yang kita bahas di sini, kalau memang betul-betul memaki Rasulullah itu tidak boleh. Jangankan Rasulullah, memaki-maki sahabatnya saja juga tidak boleh. Karena mereka itu mempunyai keistimewaan, orang-orang yang tadinya musyrik, tadinya tidak mengenal Tuhan, kemudian mereka menjadi tunduk memasuki agama Islam dan mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Padahal saat itu Rasulullah sendiri dimusuhi oleh orang-orang kafir, terutama orang-orang Makkah. Nah, itu ujian yang berat bagi orang yang beriman kepada Nabi. Berarti orang-orang yang mengakui Nabi Muhammad sebagai utusannya dan sempat bertemu dengan Nabi Muhammad, itu namanya sahabat. Jadi definisi sahabat Rasul itu adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad dalam keadaan beriman dan meninggal dunia dalam keadaan iman. Tidak disebut sahabat kalau orang beriman kepada Nabi, kemudian setelah Nabi dia murtad. Itu ada banyak yang murtad begitu. Nah, itu bukan sahabat. Jadi gimana kalau ada orang yang beriman kepada Nabi tapi nggak pernah ketemu, itu bukan sahabat. Nah, misalnya berada di kota lain, kemudian terpengaruh oleh ajakan orang yang sudah beriman, dia beriman tapi nggak pernah ketemu Nabi, itu bukan sahabat. Nah, Rasulullah melarang kita maki-maki sahabatnya Nabi karena mereka mempunyai keistimewaan. La tasubbu ashabi. Kalian jangan maki-maki para sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nisfah. Seandainya kalian itu bersedekah emas segunung Uhud, pahalanya tidak akan bisa menandingi sedekahnya sahabat Nabi meskipun hanya 1 mud gandum atau 1 mud beras, ya, atau setengah kilo beras. Mereka bersedekah setengah kilo beras saja, nilainya jauh lebih tinggi dibanding dengan sedekahnya orang lain yang bukan sahabat sebanyak emas 1 gunung Uhud. Itu saking keistimewaan mereka. Nah, sebagaimana kita ketahui di sejarah, setelah Rasulullah SAW wafat, beberapa puluh tahun kemudian, ada pertikaian di antara para sahabat. Terutama misalnya pernah sahabat Ali bin Abi Thalib berperang melawan Ibu Aisyah. Tapi kemudian bisa didamaikan. Yang mendamaikan Ali bin Abi Thalib sendiri. Ya. Pernah juga terjadi peperangan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Tentaranya Muawiyah dipimpin oleh Amr bin As, seorang sahabat juga. Nah, kenapa mereka bertikai sampai terjadi peperangan? Karena mereka itu terfitnah. Ada fitnah yang disebarkan oleh masyarakat sehingga mereka itu terpancing menganggap orang pihak lain itu salah. Seperti misalnya Muawiyah menganggap Ali telah berbuat salah,
Ali menganggap Muawiyah telah berbuat salah. Mereka berpedoman bahwa mereka benar. Ya. Nah, kenapa mereka bertikai tetapi tidak dianggap salah? Karena itu hasil ijtihad. Ijtihad itu merenungkan hukumnya, bagaimana mereka mempertahankan posisinya. Nah, ijtihad itu menurut Rasulullah SAW, kalau benar kesimpulannya, keputusannya, maka pahalanya ada 2. Tapi kalau keputusannya salah, pahalanya 1. Jadi tidak ada risiko dosa. Jadi kita berprasangka bahwa mereka sama-sama benar, mereka hanya terpancing oleh fitnah yang disebarkan oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu kita lebih baik ya udah kita mauquf ya istilahnya. Kita mauquf, tidak menghakimi siapa yang salah gitu. Nah, supaya kita tidak memaki-maki. Ya, ada teman-teman kita yang mengikuti aliran tertentu itu sukanya maki-maki sahabat. Bahkan maki-makinya itu mengatakan laknat bagi mereka dan mereka akan masuk neraka. Ya. Yang dimaki-maki itu tidak orang yang bukan orang kecil, tapi orang yang justru dekat sekali dengan Nabi, seperti Abu Bakar. Abu Bakar itu siapa yang lebih akrab kepada Nabi dibanding Abu Bakar? Termasuk juga Umar, termasuk juga Ibu Aisyah yang sangat dicintai oleh Rasul sebagai istri. Nabi Muhammad sebagai suami, Ibu Aisyah sebagai istri. Itu dimaki-maki. Ya, kita nggak usah ikut-ikutan, ya, kita menghormati semuanya itu. Kenapa mereka bisa maki-maki? Karena mereka mendapatkan informasi yang kurang pas, sehingga mereka itu menganggap mereka itu salah. Ya. Juga termasuk besar jika seseorang maki-maki orang tuanya sendiri. Rasulullah SAW itu pernah mengemukakan, ya, inna min akbaril kabair ayyal anar rajulu walidaih. Termasuk dosa besar adalah jika seseorang maki-maki kedua orang tuanya sendiri. Ini statement ini memancing para sahabat. Ya Rasulullah, wa kaifa yal'anu rajulu walidaih? Bagaimana ada seseorang itu maki-maki kedua orang tuanya sendiri? Kan mereka itu dilahirkan oleh ibunya, dibesarkan oleh kedua orang tuanya, dididik dan sebagainya. Kok maki-maki? Nah, Rasulullah menjawab, yasubur rajulu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummah. Jika seseorang muslim memaki-maki bapaknya orang lain ini bisa muslim bisa tidak. Kemudian orang lain yang dimaki-maki tadi, maki-makinya itu dengan memaki-maki ibunya. Misalnya, oh kamu anaknya, mohon maaf misalnya, kamu hanya pezina. Itu kan menuduh orang tuanya sebagai pezina. Itu kan maki-maki. Nah, terus orang itu balasnya karena tadi objek yang dihina itu orang tuanya, maka dia membalas objeknya juga orang tuanya. Fayasubbu abahu wa yasubbu ummah. Dia lalu maki-maki bapak dan ibunya orang yang maki-maki pertama. Itu seperti yang tadi. Yang tadi kan seseorang muslim maki-maki Tuhan yang disembah oleh orang lain. Kemudian orang lain itu membalas maki-maki dengan maki-maki Allah. Ini seseorang maki-maki orang tua orang lain, kemudian orang lain itu membalas maki-maki dengan maki-maki orang tuanya yang maki-maki yang pertama. Nah, itu sama dengan orang itu maki-maki kepada orang tuanya sendiri, cuma pinjam mulutnya orang lain. Hati-hati, ya. Pokoknya kita jangan maki-maki deh kalau mau selamat, ya. Kemudian maki-maki orang sesama muslim juga nggak boleh, ya. Tidak boleh seseorang muslim maki-maki muslim yang lain. Kalau seseorang muslim memaki-maki muslim yang lain, itu hukumnya fasik. Fasik itu keluar dari ketaatan kepada Allah.
ya berarti dosa. Dan fasik itu dosa besar. Kalau mengkafirkan orang muslim, orang yang mengkafirkan kafir sendiri. Ya. Jadi jangan sampai kita mengkafirkan orang lain, jangankan mengkafirkan, maki-maki saja jangan. Apalagi membunuhnya. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, sibabul muslim fusuq. Maki-maki orang muslim itu hukumnya fasik, dosa besar. Wa qitaluhu kufrun. Membunuh sesama muslim itu menyebabkan kekafiran. Ya, hati-hati. Ya. Ini perlu membunuh yang sengaja. Ya. Bukan membunuh yang tidak sengaja. Membunuh tidak sengaja itu macam-macam. Ya. Membunuh tidak sengaja itu bisa misalnya sama-sama perang, kemudian ternyata nembak keliru yang kena sasaran itu temannya sendiri. Nah, itu zaman sekarang sering terjadi. Itu namanya friendly shooting. Ya. Menembak temannya sendiri tapi tidak sengaja. Zaman Nabi juga pernah terjadi. Waktu itu pakai pedang. Ada seseorang sedang dibantai begitu, anaknya bilang, jangan, ini bapakku, ini bapakku. Orang itu yang dibunuh, yang dibantai namanya Abdullah. Anaknya namanya Jabir. Nah, Jabir itu kan salah seorang sahabat yang terkenal. Itu anak bapaknya dibunuh secara tidak sengaja oleh teman-temannya sendiri ketika perang Uhud. Itu friendly shooting atau friendly killing. Ya. Kemudian jangankan maki-maki orang muslim yang baik-baik, yang soleh. Maki-maki orang muslim yang berdosa saja itu tidak boleh. Ya. Yang berdosa saja tidak boleh. Ya. Coba kalau kita perhatikan di YouTube, ya, ada beberapa video yang dimaki-maki itu seorang ustadz. Ya kita tahu ustadz itu Masya Allah, ilmunya luas, hafal Al-Quran, hafalannya bagus sekali, tapi dikatakan bodoh, ya, katakan bodoh atau tidak pinter, atau yang ngakunya pinter bahasa Arab tapi ternyata nggak bisa, itu kan sama dengan mengatakan bodoh. Waduh, itu jelek sekali. Kita jangan ikut-ikutan. Ya. Jangankan ulama, sesama muslim saja tidak boleh. Bahkan muslim yang berbuat dosa pun tidak boleh. Ada kasus begini. Ya. Anna Rasulullah SAW utia birojulin qad syariba. Rasulullah dibawakan seorang laki-laki yang mereka tangkap dan dilaporkan bahwa laki-laki ini sudah minum minuman keras. Minum minuman keras, terus Rasulullah mengatakan, idribuh, pukul aja. Ini kalau di sini dibilangnya cambuk. Tapi Rasulullah mengatakan pukul. Tapi apa yang mereka lakukan memukul itu? Qala Abu Hurairah mengatakan, faminna ad-dharibu biyadihi wad-dharibu bina'lihi wad-dharibu bithawbihi. Ada di antara kami yang memukul pakai tangan, ada yang memukul pakai sandal, ada yang memukul pakai pakaian, ya, pakai serban, pakai sarung atau apa, dipukulkan begitu. Berarti kan tidak terlalu keras. Terus setelah dipukul itu, falamman sarafa, Rasulullah lalu berpaling dari situ. Qala ba'dul qaumi akhzakallah. Ada seseorang yang mengatakan, semoga Allah menghinakan kamu. Nah, semoga Allah menghinakan kamu itu doa jelek, itu maki-maki. Itu maki-maki. Rasulullah lalu berkomentar. Faqala Rasulullah SAW, la taqulu hakadha, la tu'inu alaihi syaitan. Jangan ngomong begitu. Kamu ngomong begitu tuh kamu bersama dengan menolong setan untuk mengutuk dia. Karena kalau dikutuk seperti itu nanti kan memancing orang-orang lain lalu menghinakan dia, dia menjadi orang hina. Ini orangnya yang minum ini sama dengan orang yang ngeprank Nabi tadi. Ya, sama dengan orang yang ngeprank Nabi. Ini di samping hadis yang pendek ini ada penjelasan bahwa Rasulullah mengatakan, jangan, dia memang berbuat dosa seperti itu, tetapi di hatinya ada rasa cinta
kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, itu ya dosa-dosa yang yang di address ya, yang diperlakukan buruk itu perilakunya, yaitu dengan dipukul tadi. Nah, itu dengan begitu diharapkan nanti dia tidak lagi mengulangi ya. Jadi tidak terlalu menyakiti kira-kira ini ya. Jadi kepada orang muslim yang berdosa pun kita tidak boleh maki-maki ya. Kita lihat di YouTube, Masya Allah, ada video-video yang suka maki-maki orang lain ya, dengan kata-kata yang jelek lah. Nah, itu, dan ternyata orang-orang yang seperti itu malah mendapatkan gaji yang besar, mendapatkan posisi jabatan yang cukup tinggi begitu. Nah, itu kan sepertinya mendapatkan apresiasi. Karena mendapatkan apresiasi nanti kan bisa memancing orang lain untuk ikut maki-maki. Ya, meskipun itu kepentingan politik. Orang Islam itu harus berpegang pada ajaran Islam ketika berperilaku di bidang apapun. Ketika berperilaku di bidang ekonomi harus tetap memakai pedoman Islam. Ketika berpolitik juga harus memakai pedoman Islam. Nah, kemudian kita umat Islam juga dilarang maki-maki seorang yang sudah meninggal dunia. Udah meninggal dimaki-maki. Kenapa? Karena mereka telah memperoleh balasan atau perilaku mereka selama hidup. Ya, mereka sudah memperoleh balasan atas perilaku mereka selama hidup. Jadi kalau dia orang baik, ya dia akan mendapatkan perlakuan yang baik di alam barzakh. Yang nanti ketika di akhirat juga akan mendapatkan perlakuan baik. Dan kalau dia orang jahat, dia sudah mendapatkan imbalannya di alam barzakh, yang kemudian nanti akan dilanjutkan di alam akhirat. Rasulullah bersabda, la tasubul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Janganlah kalian itu memaki orang-orang yang telah meninggal dunia, karena mereka telah menjumpai apa yang telah mereka kerjakan. Coba, statement ini kan sifatnya umum. Berarti orang mati ini, baik orang itu matinya Islam maupun matinya kafir, sudah mati aja tidak boleh dimaki-maki. Ya, kadang-kadang kita mendengar karena ada orang yang berbuat sesuatu yang merugikan orang lain lalu terus dimaki-maki. Nggak usah. Ya, dia perbuatannya salah itu dihukumi aja, dihukumi sesuai dengan peraturan yang ada, dan yang baik sih hukum Islam ya. Nah, terus tapi nggak usah maki-maki ya. Karena kalau mereka sudah meninggal dunia, itu mereka sudah mendapatkan bagiannya. Kalau dia orang jahat, dia di alam kubur itu juga akan tersiksa. Udah biarkan aja malaikat yang memperlakukan mereka. Ya. Kita juga tidak boleh maki-maki atau berkata buruk tentang penyakit. Kita sedang sakit misalnya, sakit panas, demam, terus kita maki-maki dan kedemaman itu. Nah, yang sering kali itu orang kena flu, bersin itu, haji, sialan, flu lagi, sialan, flu lagi. Ini maki-maki. Nggak boleh kita maki-maki penyakit yang sedang menimpa kita. Karena apa? Justru penyakit itu diberikan oleh Allah untuk menyayangi kita, terutama orang-orang yang banyak melakukan dosa. Dia tidak mampu memperbanyak ibadahnya. Terus, tapi Allah sayang kepada dia, Allah ingin mengampuninya. Dikasih sakit. Kalau dia dikasih sakit, kemudian dia sabar, kesabarannya dia atas penyakit itu menyebabkan dosanya gugur. Jadi bukan penyakitnya sendiri, bukan sakitnya sendiri yang menggugurkan. Jadi seseorang bila sakit, dia bisa sabar menghadapi sakit itu, tidak maki-maki, tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi mengoreksi dirinya sendiri sambil mohon ampun kepada Allah, maka kesabaran dia atas sakitnya itu bisa menggugurkan dosa-dosanya. Menggugurkannya itu tidak tanggung-tanggung. Rasulullah mengatakan,
ya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ummis Sa'ib atau ummis Musayyab. Rasulullah berkunjung kepada seorang wanita, ada yang menyebut namanya Ummus Sa'ib, ada yang menyebut Ummul Musayyab. Makanya di hadisnya Ummus Sa'ib atau Ummul Musayyab. Faqala ma laki ya Ummus Sa'ib atau ya Ummul Musayyab tuzafzifin. Kenapa kamu Ummus Sa'ib? Kok kamu menggigil begitu? Terus jawabannya apa? Al-humma la barakallahu fiha. Demam Rasulullah, panas badanku. Allah tidak memberi berkah pada panas ini atau kepada demam ini. Nah, dia menyalah-nyalahkan demamnya itu. Lalu Rasulullah mengatakan, la tasubbil humma. Kamu jangan maki-maki kepada demam. Fa innaha tudhibu khotoya bani Adam kama yudhibul kiru khobathal hadid. Karena demam itu bisa menghapuskan atau menggugurkan dosa-dosa manusia seperti bagaimana pandai besi atau api di pandai besi bisa membersihkan besi itu dari karat-karat atau dari kotoran-kotoran. Jadi kalau kita melihat di pandai besi, kan besi dipanasi, kemudian dipukul-pukul. Nah, ketika dipukul-pukul itu banyak percikan-percikan. Percikan itu sebenarnya kotoran-kotoran yang tidak asli besi. Nah, bisa karat, bisa yang lain. Nah, itu ceritanya kalau orang membuat keris, itu ditempanya, dipukul-pukulnya itu sampai tidak ada lagi percikan-percikan. Sehingga besinya keris itu betul-betul hitam dan tidak mudah karatan. Karena dia ditempanya itu memang betul-betul kotorannya sudah hilang. Nah, orang yang sakit kemudian dia sabar, maka dia menjadi bersih dari dosa-dosa seperti bersihnya keris dari karat-karat atau kotoran-kotoran besi gitu. Karena itu kita tidak boleh maki-maki penyakit meskipun kita merasakan sakit, merasakan tidak enak ketika kita tertimpa penyakit. Kita juga dilarang memaki ayam atau binatang lainnya. Kebetulan contohnya itu ayam di sini. Tapi sebenarnya binatang yang lain pun juga nggak boleh dimaki-maki. Misalnya dasar anjing jelek. Jadi dia menganggap anjing jelek. Coba deh kalau kita perhatikan. Anjing model yang manapun, yang tipe manapun, kalau kita amati dengan baik, dengan tanpa prasangka kebencian, itu kelihatan indah. Yang kecil kelihatan indah, yang besar kelihatan indah. Ya, soal misalnya orang menganggap itu najis, itu kan najisnya. Tapi tidak menyebabkan buruknya anjing itu. Karena anjing itu diciptakan oleh Allah. Kalau kita memaki-maki anjing, sama dengan kita memaki-maki penciptanya. Sama dengan kalau kita itu misalnya melihat lukisan. Lukisannya si Anu, ya. Lukisan si Anu itu jelek. Jangan pakai lukisannya dia. Bilang lukisannya jelek. Itu kalau didengar oleh yang menggambar, yang melukis, dia tersinggung itu. Jadi menghina lukisan, memaki-maki lukisan, sama dengan menghina atau maki-maki pelukisnya. Kalau kita menghina atau maki-maki binatang, sama dengan menghina atau maki-maki penciptanya. Jadi kita selalu ingat bahwa semua makhluk itu diciptakan oleh Allah. Maka kita tidak boleh menyalahkan mereka. Karena binatang yang manapun itu diciptakan oleh Allah untuk menjalankan fungsinya sendiri-sendiri. Kan Allah itu membuat ekosistem. Nah, ekosistem itu, ketika Allah itu membangun ekosistem itu, Allah menciptakan makhluk-makhluk yang membuat ekosistem itu berjalan dengan baik.
Ada misalnya rusa. Rusa itu produktivitasnya tinggi. Kalau tidak dikurangi, nanti rumputnya tidak memadai. Supaya rumputnya memadai, maka jumlah rusa harus dibatasi. Bagaimana cara membatasinya? Allah menciptakan harimau atau singa untuk menjadi predator. Toh singa atau harimau itu makan rusa kan tidak banyak-banyak. Kalau mereka sudah kenyang, udah berhenti. Gitu. Jadi itu supaya ekosistem tetap terjaga. Oleh karena itu, jangan pernah kita maki-maki binatang. Karena binatang itu telah diciptakan oleh Allah untuk membuat keseimbangan alam. Nah, Rasulullah melarang yang dikutip dalam hadis ini, itu melarang ayam jantan, jago. La tasubbudik, kalian jangan maki-maki ayam jantan. Fa innahu yuqidhu lis-shalah, karena ayam jantan itu membangunkan sholat. Kan biasanya ayam jantan itu suka berkokok, apa namanya itu, ya teriak-teriak membangunkan orang di waktu sholat subuh, di waktu fajar, supaya orang-orang itu pada bangun. Nah, memang dibuat seperti itu. Maka berarti ayam itu salah satu tugasnya adalah membangunkan orang supaya mengabdi kepada Allah. Adik itu ayam jantan. Kalau ayam betina biasanya tidak sevokal jago gitu. Makhluk yang lain juga nggak boleh. Contohnya misalnya angin. Ya. Kepada angin pun dan juga makhluk-makhluk lainnya kita tidak boleh memaki. Karena memaki suatu makhluk sama dengan memaki yang menciptakannya. Seperti yang tadi, yaitu Allah. Mereka diciptakan untuk menjalani tugas masing-masing. Nah, misalnya, Rasulullah melarang, la tasubbur rih. Kalian jangan maki-maki angin. Nah, angin ini kan macam-macam. Ada yang sepoi-sepoi. Biasanya kalau angin sepoi-sepoi kita senang. Wah, ini adem, nikmat. Tapi kadang-kadang angin itu kecepatannya tinggi. Seperti di Los Angeles ketika terjadi kebakaran itu, kecepatannya bisa sampai 100 sampai 150 kilo per jam. Itu kan luar biasa. Ada juga angin itu yang berputar-putar, yang disebut hurricane atau lesus gitu. Nah, jangan dimaki-maki, karena mereka itu melaksanakan tugasnya sendiri-sendiri. Rasulullah mengatakan, la tasubbur rih, kalian jangan maki-maki angin. Fa idza ra'aitum ma takrahun faqulu Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih. Jadi kalau melihat misalnya angin yang tidak disukai, doa saja, ya Allah, kami mohon kepadamu kebaikan angin ini dan kebaikan yang ada di dalam angin itu dan kebaikan apa yang engkau tugaskan kepada angin itu. Nah, ini ada kata khairi ma umirat bih, kebaikan dari apa yang ditugaskan kepada angin. Berarti angin itu melakukan kegiatannya itu melaksanakan tugas dari Allah. Kalau mereka melaksanakan tugas dari Allah, kenapa dimaki-maki? Memaki-maki yang ditugasi oleh Allah. Itu kan kalau manusia itu kan memaki-maki Nabi. Nah, ini makhluk. Oleh karena itu orang suka menganggap bahwa angin itu tentaranya Allah. Coba contoh yang paling konkret ketika Rasulullah di Madinah diserbu oleh pasukan dari Mekah. Mereka jumlahnya lebih dari 10.000 pasukan. Di Madinah, orang-orang Islam yang siap perang, laki-laki yang usia siap perang, itu paling hanya sekitar 3.000. Nah, lalu mereka kebetulan waktu itu sedang paceklik lagi, ekonominya lagi terpuruk. Artinya mereka tidak bisa mempersiapkan senjata yang cukup. Lalu mereka membuat parit. Membuat parit dengan harapan mereka tidak bisa masuk. Nah, ketika Allah
ketika terjadi perang, mereka itu sudah datang, mereka mendapatkan parit itu, mereka tidak berani masuk karena meskipun parit itu tidak terlalu dalam dan juga tidak terlalu lebar, bisalah dilompati oleh artinya itu ada kuda yang misalnya memasuki itu bisa, dan terbukti memang ada ya, 1-2 kuda masuk ke sana. Salah satunya itu kudanya Amr bin Wud, ya. Amr bin Wud itu sempat masuk. Khalid bin Walid waktu itu belum Islam, dia juga sempat masuk. Cuma kalau Khalid bin Walid masuk terus mundur lagi. Kalau Amr masuk dan nantang, siapa yang berani menghadapi aku? Ya. Lalu si Amr itu dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib, dan Ali badannya lebih kecil daripada Amr, tapi Ali menang. Nah, kenapa yang lain-lain tidak berani menyeberang? Karena mereka melihat di seberang itu banyak pasukan yang menjaga, yaitu para malaikat. Terus kemudian sampai berminggu-minggu di situ, mereka sendiri sudah lelah. Kemudian Allah mengirimkan angin yang kencang, memporak-porandakan pasir. Pasir itu mengenai mata mereka dan mata kuda mereka. Mereka tidak sanggup perang. Wah, ini kalau mata sakit begini, kita nggak bisa perang. Mereka terus pulang. Jadi berarti angin itu adalah tentaranya Allah. Nah, kita nggak tahu ini apakah di Los Angeles itu anginnya itu juga semacam itu. Tapi kan tidak mungkin angin itu bergerak tanpa perintah yang menciptakan. Jadi itu ya tentaranya Allah. Nah, cuma kita tidak berani ngejudge ya, tidak berani menghakimi bahwa ya karena orang-orangnya begini begitu dan sebagainya, nggak bisa. Itu kebijaksanaan Allah. Keputusan Allah itu pasti benar, ya, pasti baik. Cuma kita tidak tahu rahasianya. Tapi bahwa ada angin, ada api yang ditugasi oleh Allah, maka mereka telah melaksanakan perintah Allah. Kita tidak boleh maki-maki angin itu, tidak boleh maki-maki apinya juga. Tapi juga hati-hati, jangan maki-maki penduduknya. Yang boleh menyalahkan penduduknya itu hanya Allah. Ya, contoh misalnya Fir'aun atau kaumnya Nabi Lot itu kan ditimpa bencana alam. Allah menuturkan mereka tertimpa bencana alam karena dosa mereka. Nah, kita kan tidak tahu apakah orang-orang Los Angeles itu melakukan dosa atau tidak, dan dosanya seberapa, apakah dosanya itu membuat layak mendapat layak mereka dihukum seperti itu. Kita nggak tahu. Udahlah, serahkan saja kepada Allah. Itu kebijaksanaan Allah. Ya. La tasubur rih. Kalian jangan maki-maki angin. Fa idza ra'aitum ma takrahuna faqulu Allahumma. Kalau kalian melihat angin yang kalian tidak suka, mintalah kepada Allah perlindungan. Jangan sampai dapat buruknya itu, tapi kita memohon mendapatkan kebaikan dari angin itu dan kebaikan dari hasil terjadinya angin itu. Kemudian orang-orang yang suka maki-maki orang lain itu terancam mengalami kebangkrutan di hari kiamat. Masih ingat beberapa waktu lalu kita membahas tentang orang yang bangkrut di hari akhir, di hari kiamat. Nah, salah satu yang bangkrut itu adalah orang-orang yang suka maki-maki orang lain. Orang-orang yang suka maki-maki orang lain terancam mengalami kebangkrutan di hari kiamat kelak, karena mereka akan diharuskan membayar kerugian orang yang mereka maki-maki. Jadi maki-maki itu merugikan orang lain, karena menyakiti hati orang lain. Karena menyakiti hati orang lain itu sama dan merugikan orang lain, maka tebusannya nanti di hari kiamat. Nah, padahal di hari kiamat itu nggak ada uang, nggak ada emas, nggak ada perak. Ya, uang itu kan di dunia, dunianya aja hancur. Maka cara membayarnya tidak dengan uang, tetapi dengan pahala. Nah, orang yang maki-maki,
pahalanya dikurangi, dipindahkan, diberikan kepada yang dimaki. Kalau orang yang maki-maki itu tidak punya pahala atau kehabisan, gimana? Diambil dosanya yang dimaki-maki, dilimpahkan kepada yang maki-maki. Jadi rugi, dia beramal baik, sudah punya pahala banyak, dipakai untuk membayar pada orang yang dimaki-maki. Atau dia sudah hati-hati, tidak banyak melakukan dosa, tapi dosanya orang dimaki-maki dilimpahkan pada dia. Maka kemungkinan besar dia masuk neraka kalau dia menjadi bangkrut, ya, kalau kehabisan. Ya. Ini hadis ini pernah saya kemukakan. Atadruna mal muflis? Rasulullah bertanya, tahu nggak kalian siapa orang yang bangkrut itu? Kalau al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Di kalangan kami yang namanya orang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya aset, mata itu kekayaan. Terus itu kata para sahabat. Rasulullah mengemukakan, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala ma hadha ma la hadha wa safaka dama hadha wa darba hadha. Orang yang bangkrut di antara umatku adalah mereka ketika di hari kiamat mereka membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Tapi orang itu berdosa dengan maki-maki si A, menghina si B, makan hartanya si C, menumpahkan darahnya si D, memukul si E, dan sebagainya. Lalu fayu'ta hadza min hasanatih wa hadza min hasanatih. Kebaikan orang yang maki-maki diambil, diberikan kepada yang dimaki-maki. Fa idza faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min qadayahum faturihat alaihi. Kalau pahalanya habis, maka orang yang dimaki-maki itu diambil dosanya, dilimpahkan, dipindahkan kepada yang maki-maki. Karena dia tidak punya lagi kebaikan, yang ada keburukan, dia menjadi bangkrut. Nah, orang semacam itu, thumma turiha finnar, dia dilemparkan ke api neraka. Nah, hati-hati ya. Ini bulan puasa. Kita berusaha mengumpulkan pahala dengan puasa, dengan sholat taraweh, sholat malam, sholat duha, dengan banyak-banyak baca Quran, dengan bersedekah. Jangan dihilangkan atau jangan dibangkrutkan dengan maki-maki. Karena kita maki-maki, pahala-pahala yang kita kumpulkan tadi itu bisa habis kita pakai untuk membayar kompensasi kepada orang-orang yang dimaki-maki. Ya. Intinya pokoknya kita hanya mau mengatakan yang baik saja. Kalau kita tidak bisa mengatakan yang baik, lebih baik diam. Ya. Karena kalau diam itu berarti tidak ada dosa meskipun tidak ada pahala. Ya. Ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini, maki-maki itu termasuk dosa yang bisa menghilangkan pahala puasa di bulan Ramadan. Memaki Allah atau utusannya itu menyebabkan pelakunya keluar dari Islam atau murtad. Memaki Tuhan orang lain bisa mendorong penyembahnya membalas dengan memaki Allah. Kemudian memaki sahabat Nabi Muhammad SAW atau sesama Muslim termasuk dosa besar. Orang yang beriman dilarang memaki orang yang sudah meninggal dunia. Dan orang yang beriman juga dilarang memaki penyakit, dilarang memaki binatang, dan dilarang memaki alam. Semoga Allah menjaga hati dan lisan kita dari pemikiran dan ucapan yang buruk, termasuk maki-maki. Amin.